Mulai dengan saya share screen saya. Kita lanjutkan ya issues-issuesnya. Jadi minggu lalu saya sudah mengambilkan contoh tentang Log4j. Nah, sekarang kita bicara tentang sesuatu yang baru, yaitu tentang Bash dan Heartbleed. Nah, Heartbleed dulu kali ya. Sebentar nih saya tablet saya belum saya gabungkan. Sebentar saya gabungkan dulu tabletnya supaya saya bisa ikut coret-coret. Nah, oke. Baik, jadi kita bicara sedikit tentang Heartbleed. Ini terlalu kecil, maka saya akan zoom dulu sedikit ya. Ini di layar Anda pasti kebalik ya, yang ada yang ini dua ya. Oke, ini ya, saya zoom dulu. Tapi nggak apa-apa ya, saya zoom dulu. Jadi Heartbleed ini adalah masalah kelemahan di SSL. Nah, saya lupa ya SSL versi berapa nih, harus nanti kita lihat lagi ya, karena versi-versinya ini sangat berpengaruh. Ada versi yang kena, ada yang tidak ya. SSL atau TLS ya, saya lupa nih SSL. Jadi ceritanya nih saya ambil mana ini ya? Ini saya tool saya. Ini mana? Nah, ini annotate dulu ya. Oke, set. Oke. Ini saya pakai warna merah. Oke. Oke. Nah, jadi ceritanya di Heartbleed ini ada fitur yang ada fitur yang namanya heartbeat ya. Sebenarnya fitur heartbeat itu heartbeat ya. Heartbeat itu berarti detak jantung ya, kayak detak jantung. Ini biasanya untuk menunjukkan bahwa sebuah sistem itu hidup ya, alive and well ya. Nah, mari kita lihatkan contohnya. Jadi contohnya kalau kita punya sebuah web browser, di sini kita sebut web browser ya. Web browser sisi kiri ya. Web browser, di sini ada web server ya. Web servernya ini misalnya menjalankan Apache, Nginx ya, dan seterusnya. Pokoknya software-software web server ya. Nah, si web server ini diwakili oleh usernya, ini kebetulan ada usernya si namanya Meg ya, user Meg. Oke, jadi kalau kita menggunakan web browser, kemudian kita memberikan perintah HTTPS ya, HTTPS servernya ya, some kind of server dan seterusnya. Nah, sebetulnya web browser kita ya, web browser kita itu ke web server itu nanti meminta biasalah ya, nanti ada exchange key dan lain sebagainya, tapi itu kita lupakan. Udah, kita diamkan saja web browser kita ya, HTTPS misalnya kita lihat apa Gmail kita ya, misalnya Gmail kita, terus kita diamkan aja. Nah, secara berkala web browser kita itu ngecek apakah web servernya masih nyala. Nah, ini adalah fitur heartbeat tadi ya. Jadi dia secara berkala dia akan ngecek. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan challenge and response. Jadi dia nge-challenge. Ya, challenge. Hey, server, are you still there? If so, reply dengan potato 6 letters. Kalau kita lihat potato ini POTATO ya, ini ada 6 karakter. Oke ya. Jadi dia ngirim potato gitu ya. Nah, oke. Sampai di server, nih server kan tentu saja ada request banyak ya. Salah satunya user make wants these 6 letters potato. Oke. Nah, maka dia balikan ya. Maka dia balikan potato. Oke. Oke. Nah, berarti udah benar si Mac atau web browser kita mengatakan bahwa server is alive. Oke, gitu ya. Server alive. Nanti dia nunggu lagi. Ada time out-nya, saya nggak tahu ya time out-nya di set berapa, apakah 5 menit atau berapa ya, ada time out. Kemudian setelah time out dia geser lagi. Ntar, ini mana gesernya adalah, ntar ya, ini ya gesernya mana ini gesernya. Nah ya, mana ini kita? Loh ini salah ya. Saya mau ke ininya. Nah, gesernya gimana nih? Saya mau gesernya mau saja. Nah. Ya, dah ya. Ini saya delete semua dulu, clear dulu ya, clear all drawing. Oke. Nah, nanti secara berkala dia sama lagi nih. Jadi secara berkala dia akan bilang lagi, oh iya,
secara katakanlah time out tadi ya, secara 5 menit lah misalnya, katakanlah 5 menit ya, menit time out. Nah, dia akan cek lagi heartbeatnya lagi. Challenge lagi nih. Server, are you still there? If so, reply dengan bird 4 letters. Bird gitu ya. Sama ya seperti tadi, maka dia akan reply dengan dia bilang bird gitu ya. Oke, berarti server is alive and well. Oke, nah ini normalnya adalah seperti ini ya untuk masalah tentang alive ini ya heartbeatnya nih. Nah sekarang kita bicara sesuatu yang nakal nih ya. Nakal. Nah sekarang kita bicara nakal, maka si user Mac ini nakal. Nah dia bilang gini ya. Server, are you still there? If so, reply with head. Tapi dibilangnya 500 letter. Ya. Dia bilang head. 500 letter. Nah, di sisi server, nah ini sekarang dia salah. Ya. Dia salahnya adalah dia lebih percaya kepada karakternya, ini dari jumlah karakternya yang katanya si Mac ini 500 karakter, daripada headnya sendiri yang harusnya 3 karakter ya. User Mac wants these 500 letters head. Nah, yang terjadi adalah dia akan mengirimkan 500 kata karakter. Nah, jadi yang dia lakukan dia malah mengirimkan 500 karakter. Jadi kalau ini 3 ya, dari mulai ini 3 karakter dan seterusnya ya. Apa yang ada di memori itu sama dia dikirimkan ya. Jadi yang dikirimkan ini adalah 500 karakter atau 500 letters lah ya, kalau dibilang letters atau karakter ya. Gitu ya. Jadi yang dikirim oleh dia. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain si user Mac ini dia bisa ngedump memorinya si server. Jadi dia minta ke server ini ya. Jadi sebetulnya si Heartbleed itu kita minta si server kirim sesuatu, dia kirimkan memorinya ya. Nah ini maksimum seingat saya ya bisa 64 kilo ya. Kilobytes ya, berarti kilo karakter ya. 64 kilo memori itu di-dump secara berkala. Ya, jadi kita bisa serangan lagi, di-dump lagi, serang lagi, di-dump lagi. Gitu. Nah, kalau kebetulan di memorinya ini ada macam-macam. Tentu saja memorinya ini tergantung pada situasi saat itu ya. Misalnya di memorinya dia selain si user Mac wants this 500 letters, dia head ya. Tapi ada juga Lucas request the miss connection page. Ada lagi if administrator wants to set server master key to sekian ya. Isabel wants pages about snakes but not too long dan seterusnya ya. Jadi ini yang ngeri itu kalau ada ini ya password atau apapun yang kritikal atau yang harusnya rahasia didam oleh dengan cara heartbleed ini. Jadi plesetannya dari heartbeat ya, heartbeat yang detak jantung jadi heart bleed ya, bocor ya, bleeding ya. Jadi inilah heart bleed. Gitu. Nah, tentu saja ini library-nya setelah diupdate ya beres lagi ya. Jadi kalau orang mengira bahwa HTTPS itu aman, ya belum tentu juga ya, tergantung dari library di bawahnya dia pakai apa. Nah, jadi ketika kita ngecek web server, kadang-kadang kita masih bisa ngecek, itu web servernya masih rentan terhadap heartbleed nggak ya? Kalau heartbleed bisa kita dump seperti ini, sering aja di dump seperti ini, ya nanti kita bisa siapa tahu ya bocor, siapa tahu kita beruntung menemukan karakter yang penting. Begitu. Ada pertanyaan atau sudah oke? Nah, kalau sudah oke, kasih jempol. Kalau belum, tanya silakan. Supaya saya tahu ini. Silakan jempol atau oke. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita maju lagi itu tentang heartbeat ya. Nah, sekarang kita satu lagi ini adalah bash ya, bash bug ya. Jadi, nah kalau itu bashback. Nah, jadi ini kalau tadi heartbeat ya, jadi heartbleed ya. Sekarang kita bicara tentang bash ya, bash itu yang sebelah kiri. Jadi ceritanya begini. Wah ini ceritanya nggak panjang nih. Ceritanya nggak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Kita ceritanya nggak panjang. Jadi ini sebentar saya geser dulu ya.
Jadi bash bug ini tuh adalah kelemahan yang masuk ke dalam bash. Nah, ini ceritanya panjang dulu, tapi saya nggak apa-apa, saya cerita supaya tahu ininya aja ya, latar belakangnya aja. Ini bash bug. Nah, kita coba di sini bisa nggak gini? Oke, bisa nih kayaknya. Oke, jadi kita bicara tentang bash bug ya. Oke. Nah, jadi ceritanya kita bicara tentang yang namanya shell dulu. Jadi kalau kita punya ini ada sebuah operating system ya, sebuah operating system atau ada sistem komputer ya. Nah, maka kita sebagai human kita ingin berkomunikasi dengan komputer ini, gitu ya. Berinteraksi dengan komputer ini. Gimana cara berinteraksinya? Maka kita memberikan perintah-perintah, ya, perintah-perintah kepada komputer untuk ini ya. Jadi ini kita bicara tentang user interface, UI ya, user interface. Nah, kalau dulu yang pertama kali muncul user interface-nya adalah command line ya. Command line ya atau interface ya. Makanya orang-orang bicara tentang CLI ya, command line interface. Nanti habis itu baru menu base, habis itu graphical user interface, habis itu nanti voice, habis itu nanti apa lagi ya. Nah, anyway, kita human ini berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan cara-cara ini. Mari kita bicarakan tentang CLI. CLI itu adalah salah satunya bash. Oke. Nah, jadi ceritanya ini mana ini ya? Sebentar, kita iris. Oh, oke. Ya, jadi ceritanya kalau sistem komputer ya, jadi ada lagi-lagi ya OS ya. Nah, user berinteraksi dengan sistem komputer ini melalui command line tadi adalah dengan melalui command prompt. Udah belum Tampilannya di-share nggak ya? muncul, Pak. Oh, Ya. belum muncul ya. Aduh. Ntar ya kalau gitu saya ini dulu belum muncul ya dari tadi. Oke. Balik lagi dong ya. Oke. Share lagi dulu ya. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. Jadi ini tar nih kalau gitu maaf. Saya ambil dulu poin yang tadi ya. Nah, jadi balik lagi ya, kalau kita ini ada sebuah OS ya. OS ini adalah human ya, human. Human ini berinteraksi dengan OS, maka kita berinteraksinya dengan CLI, menu ya, GUI, voice ya dan seterusnya gitu. Jadi ini interaksi antara user dengan OS ya. Itu salah satunya. Nah, OS pun di sini kalau kita berinteraksi, katakanlah kita sekarang bicara tentang command line interface gitu ya. Kita berinteraksi ini dengan command line. Command line maka di sini ada ya command line prompt ya. Di sini ada prompt ya. Kayak kita sekarang zaman prompt command line prompt gitu ya. Nah, ini ada macam-macam. Kalau DOS itu yang C gitu ya. Nah, kita bicara tentang sistem Unix ya. Jadi nah ini kita ceritanya mundur lagi ya. Jadi ada sistem nah ini ya. OS. Kita bicara tentang Unix dulu lah ya. Unix atau Unix-like ya. Oke, zaman dulu Unix ini dikembangkan oleh Dennis Ritchie, Ken Thompson ya di AT&T. Kemudian dia mengembangkan sistem Unix ini. Unix ini dikembangkan. Oh, kita punya command line ya. Command line. Nah, kalau di nantinya kalau kita yang ini yang di mana DOS itu C-nya kayak C prompt ya. Nah, ketika Unix dikembangkan ini, maka prompt-nya itu bentuknya kayak gini $. Ya. Nah, ini disebutnya namanya SH gitu ya. Nah, shell prompt ya. Ini namanya shell-nya ya, shell prompt. Nah, ya, shell prompt. Nah, ini dikembangkan oleh Unix ya. Ini Unix AT&T bentuknya kayak gitu. Ya. Unix awalnya tidak terlalu menarik secara OS gitu ya, secara OS pada zaman dulu nih, zaman dulu banget. Kemudian dia diajarkan di kampus-kampus. Diajarkan di kampus-kampus, maka mulailah salah satu kampus yang pertama mengajarkan operating system Unix ini kepada mahasiswanya adalah Berkeley. Maka dia mulailah muncul yang namanya Berkeley Unix ya, Berkeley Unix dengan variasinya ya. Berkeley System Design BSD ya. Sebenarnya ini sistem desain ini sebenarnya Unix lah ya. Ini
Unix clone lah ya. Tapi kenapa dia nggak bisa nyebut Unix? Karena Unix ini di-trademark-kan namanya ya, di-trademark-kan dan ada syarat-syaratnya supaya dia comply dengan Unix. Jadi nggak boleh sembarangan menggunakan kata Unix ya. Dan nantinya dalam perjalanannya memang AT&T ini menuntut dosen-dosen di Berkeley ini ya, University UCB ya, California Berkeley itu bahwa mereka melanggar intellectual property-nya AT&T ya. Tapi si Berkeley ini, profesor-profesor di Berkeley ini pintar. Ketika dia ngajarkan Unix, dia itu tidak ngambil source code-nya Unix, tapi dia buat sendiri yang bentuknya sama dengan Unix, tapi dia tidak Unix. Artinya dia buat sendiri sebuahnya. Jadi sebenarnya mereka buat sendiri. Mirip-mirip Unix lah, tapi buat sendiri. Jadi nantinya dalam perjalanannya ini tuntutan ini gagal. Nah, sekarang soal shell-nya. Nih di sini dia pakainya seperti ini agar tidak dituntut. Berkeley punya sendiri namanya C shell. CSH gitu ya. Jadi nah, prompt-nya, nah ini persen. Kalau ini dolar, ini persen ya. Nah, nanti DOS kan kayak gini ya. Jadi ini kayak gini-ginian tuh penting banget ya. Oke, Berkeley, sistem Unix segala macam. Nah, nanti inilah yang menjadi bagian dari Sun OS ya, Sun Microsystem dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang di perusahaan, ini yang di kampus. Oh, ada lagi nih nanti. Nah, nanti ada orang-orang lagi mengembangkan lagi Unix clone, maka dia harus menggunakan shell-shell-nya ini ya, beda lagi. Nah, di ujung sana tuh ada lagi namanya ini kalau grupnya ini Berkeley, yang di timur ada grup-grup MIT, maka grupnya Richard Stallman dia dengan Free Software Foundation. Ya, Free Software Foundation. Ini yang GNU itu ya, GNU apa gitu macam. Dia buat operating system sendiri, juga buat utilitiesnya kayak gini sendiri ya. Nah, maka dia buat lagi shell-nya. Nah, shell-nya dolar lagi gitu ya. Dolar lagi. Tapi supaya nggak nabrak ini dia buat juga sendiri ya. Nah, ini karena ini namanya shell, dia namanya di sini bash ya. Nah, beda nih bash ini. Nah, bash ini plesetan nih. Kalau orang-orang komputer tuh sering buat plesetan ya. Jadi ini kita disebutnya namanya oh ini nama shell-nya ini, kalau ini ada shell namanya saya nggak tahu awalnya ini kok Bourne ya. Bourne shell ya, kayak Jason Bourne ya. Jadi ini Bourne shell. Nama shell-nya ini Bourne shell, ini C shell. Nah, karena ini ya copycat dari si ini ya, jadi dia sebetulnya menerjemahkan ini, tapi dibuat dari awal semuanya, maka dia plesetan ya. Nah, ini dia sebut namanya Born Again ya, Born Again, Shell ya. Maka namanya jadi Bash itu ya, gitu ya, Born Again Shell. Ini plesetan dengan kalau zaman-zaman sekarang ini ada orang yang kembali kepada agama, nah itu sebutnya namanya born again ya, born again, terlahir kembali ya. Lagi-lagi ada born again Christian, born again apa, born again itu. Jadi ini gitu ya. Nah ini si Bash ini. Jadi kalau yang ini sifatnya komersial ya, yang shell yang dari mana tadi AT&T ini adalah komersial entity, yang ini mulai di kampus juga ya, meskipun nantinya dia juga punya intellectual property-nya sendiri ya. Jadi kampus. Nah, Free Software Foundation juga punya yang namanya BAS. Yang ini dia free software ya, beda lagi ya. Free software tuh agak sedikit jelimet dibandingkan dengan open source ya, karena dia benar-benar free gitu ya. Nah, anyway, yang ini tuh dibuka sebuka-bukanya oleh si Free Software itu, maka dia dikeroyokan ya. Jadi kalau sekarang orang-orang bicara tentang open source, tapi ini sebenarnya namanya Free Software Foundation ya. Orang-orang bicara tentang open source ya, yang mana kodenya dibuka dengan lisensi yang berbeda-beda. Nah, BAS juga demikian. Ini dibuat oleh satu tim dulu kan, ini kan Thompson dan Dennis Ritchie. Kalau ini mungkin Bill Joy dan seterusnya. Nah, ini dikeroyokan ya, open source gitu. Dalam perjalanannya, ternyata si Bash ini tinggal segelintir orang yang memanage. Bahkan seingat saya ketika kasus ini terjadi, Bash ini yang memaintain Bash ini yang aktif tuh cuma tinggal satu orang. Nah, jadi ini juga ya derita dari open source ini, ternyata banyak juga orang-orang yang mengandalkan open source, tetapi open source ini hanya dikendalikan atau dikelola oleh satu orang ya. Jadi ini adalah masalah open source juga, tidak banyak orang yang berkontribut gitu. Ya, jadi ini cerita tentang ini ya, cerita sejarahnya kenapa ada Ash ini. Nanti ada lagi ada Corn Shell.
nanti ada sorry Shell tuh ini juga dolar juga. Ada lagi nanti Z Shell ya, ada Z Shell, ada juga ya. Nanti ada lagi yang macam-macam. Jadi ya itu tadi ya, ini masalah intellectual property dan fitur-fitur yang berbeda aja ya. Tapi kita bicara tentang BAS tadi ya, yang ini yang masalah itu adalah BAS. BAS dibuka. Nah, sekarang permasalahannya apa? Nah, permasalahannya mari kita lihat ya. Di dalam BAS ya, ini kebetulan dia bentuknya kayak gini ya. Ini sama ya, tapi ini sebetulnya BAS ya. BAS ini. BAS itu dalam BAS kita bisa mengetikkan perintah-perintah, misalnya kita perintahkan ls gitu ya, atau cd untuk melihat directory, cd untuk change directory dan seterusnya perintah-perintah gitu ya. Kita jalankan di shell ini. Nah, di shell ini juga kita bisa buat program ternyata. Kalau di dalam Windows kita juga kita bisa buat batch file kan ya, di dalam DOS prompt kita bisa buat batch file. Nah, kalau gini kita bisa buat namanya shell script ya. Kita bisa buat perintah di dalam satu berkas kita jadi kalau kita membuat cd /ls apa, nah kita bisa masukkan ke dalam sebuah file, kemudian file itu kita jadikan script ya. Jadi perintah-perintah kita akan dieksekusi satu persatu. Nah, kemudian di dalam selain dipakai untuk melakukan langkah-langkah juga, kita sebetulnya di dalam shell itu bisa membuat variabel ya. Jadi kita bisa misalnya X sama dengan 7 gitu ya. Bisa itu nanti Y sama dengan 8 gitu ya. Nanti Z sama dengan X tambah Y. Kayak pemrograman biasa ya. Limited sih, tapi memang bisa kita lakukan pemrograman. Bisa ngeloop segala macam ya di dalam shell ya. Jadi kita bisa set variabel-variabel ini. Variabel bisa kita set juga misalnya nama sama dengan apa Budi gitu ya. Bisa gitu. Budi gitu ya. Jadi nanti variabel nama ini isinya Budi gitu ya. Bisa kayak gitu juga. Nah, variabel itu ada yang variabel yang di dalam shell script, tapi juga ada environment variable yang mana itu variabel yang ada di environment shell kita ya, di environment shell kita. Nah, ini mulai masalah muncul adalah kejadiannya begini. Kita bisa membuat variabel X sama dengan Budi kan tadi ya. Kayak gitu tadi ya. Jadi apapun yang di dalam tanda petik ini akan diassign ke dalam variabel X ya. Ini adalah string gitu kan ya. Nah ternyata, nah ini kalau kita bisa membuat environment variable X ya. Nah ini kan kalau kita misalnya nih ya, kita mengeksekusi yang di bawah ini ya. Jadi kita variable X sama dengan tanda petik ini sampai ini berarti harusnya ya. X itu adalah string ini sampai sini kan ya. Karena kalau kita lihat tanda petiknya ada di sini dan sini ya. Jadi harusnya ini apapun yang ada di ini kita interpretasikan sebagai satu string yang panjang, apapun ya stringnya panjang di situ ya. Gitu. Nah ternyata kalau kita masukkan berbagai karakter, ini crafted characters ya. Ini ada ini yang nemuin ini iseng amat ya buat kayak gini ya. Seharusnya ini X itu adalah seperti itu. Tetapi nah di dalam bash ini ternyata X-nya ini bukan di assign variable tapi dieksekusi. Jadi kalau kita buat kayak gini, ternyata yang ini ya dieksekusi oleh dia. Echo vulnerable. Jadi kalau kita jalankan seharusnya dia nggak keluar kata echo vulnerable ya. Tetapi dia harusnya keluar hanya ini aja ya. This is a test gitu ya. Keluarnya itu aja. Dan variabel X di set yang panjang ini gitu ya. Tapi ini ternyata enggak. Jadi dia selain mengeluarkan ini ya, ini SH-C ini cuma echo aja, this is a test gitu ya. Tetapi dia juga yang ini tuh ternyata dieksekusi juga sama dia gitu ya. Nah, inilah sebabnya berarti kalau kita bisa menyisipkan variabel ya, kita crafted variabelnya ini dengan perintah-perintah, maka kita bisa menginjeksikan perintah kepada shell-nya si server itu ya. Ini kebetulan ls vulnerable. Kalau gimana kalau kita remove ya, rm-rf slash gitu ya. Kalau ini bisa di root, bubar jalan semua ya. Karena ini remove ya, berarti dia menghancurkan atau mendelete semua file dari slash gitu ya. Nah, jadi inilah bash masalahnya. Gitu ya. Jadi kita mundur-mundur ini memang udah nyaris 10 tahun yang lalu ya. Jadi kita mundur-mundur sekarang 2023 berarti ini nyaris 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau kita teliti ternyata si bash ini kan udah lama ya dibuatnya. Ternyata fitur ini tuh sudah lama ada ya. Jadi sebetulnya bukan fitur ya, bug ini sudah lama ada, cuma baru ketahuan ya tahun 2014. Sama juga yang ini juga gitu, bugnya ini lama, tapi baru ketahuan 2014 juga.
Nah, jadi seringkali ada bug ya yang di dalam sebuah software yang kita tidak tahu sebetulnya itu ada bug lama sekali. Baru ada orang yang mungkin kebetulan atau iseng atau apa menemukan masalah ini. Nah, jadi ke depannya apakah kita bisa automated proses penemuan dari bug ini ya dengan tools sehingga yang kayak gini tuh bisa ditemukan secara otomatis dengan menggunakan some kind of automating tools gitu. Oke, jadi kita udah bahas Heartbleed dan Bash. Adakah pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kasih jempol. Silahkan dulu. Jempolkah atau nih? Ya, oke ya. Jadi kita lihat bahwa bahwa masalah software itu banyak sekali ya permasalahannya. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ngacungkan tangan ya sambil kita ini ya, atau nanti sambil teriak ya. Oke ya. Itu 2014. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Ini 2014 juga nih perdagangan di bursa saham Singapura sempat macet karena software ngadat. Nah, ini tidak diketahui ya. Software ngadatnya itu kenapa? Tapi ini masalah software ya, bukan masalah network. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah masalah yang terkait dengan software. Fokus dari kita ya. Jadi seperti di kuliah sebelumnya ada masalah network security ya, ada host ya, yang mana itu sebenarnya host juga software ya. Tapi ini kita bicara tentang aplikasi software ya. Oke, jadi kita sudah review sebetulnya sebelumnya ya bahwa kita permasalahannya apa? Ada permasalahan host, ada network, ada application. Yang ini ya, yang di sinilah yang kita fokuskan software security kita nanti di sini ya. Kalau kuliah cyber security nanti di situ ya, banyak fokusnya. Meskipun kalau kita sebut komputer OS ini kan juga software sih ya, tapi bukan itu yang kita maksudkan di dalam kuliah ini ya. Nanti ya ini juga nanti karena ini sangat spesifik ya, ini buatan katakanlah kalau kita nggak buat OS umumnya ya, tapi kalau kita buat OS ya kita masukkan sini juga ya. Oke ya, baik. Barulah kita bicara kenapa software ini menjadi penting ya, kenapa masalah software ini sebagai penting ya. Nah, karena sekarang berbagai perangkat ya, perangkat maksudnya devices itu dan layanan sekarang bergantung pada software. Sudah sangat bergantung pada software. Contoh ya, perangkat bisnis, mesin ATM itu software. Kalau kita pernah lihat ATM ngehang atau crash atau apa ya kan kelihatan itu ya. Ada yang pakai Windows ya ATM-nya. Wah, ini pakai Windows nih, Windows-nya belum diupdate ya. Oh, berarti dia aplikasinya itu di atas Windows ya. Meskipun Windows-nya mungkin di harden gitu ya. Jadi software. Ya perangkat bisnis kan kayak gitu sekarang. E-commerce kalau kita bicara tentang siapa nih? Shopee dan Tokopedia ya. Ini kan semuanya software ya. Kalau kita bicara tentang e-commerce kita semuanya software ya. Eh, kita belum bicara tentang kayak kita yang lakukan sekarang dengan menggunakan Zoom, ya orang-orang apa ya namanya berdiskusi atau apa meeting dengan Zoom ya itu iya ya. Tapi ini yang hardcore bisnis itu ya. Memang sekarang sudah semuanya dengan menggunakan software semua. Ya ini. Nah, sekarang kita bicara tentang alat komunikasi. Alat komunikasi itu kalau kita lihat, oh ya ada antena, apa segala macam. Tapi kalau kita lihat sekarang alat komunikasi yang di sini dimaksudnya bisa macam-macam ya, termasuk salah satunya handphone ya, atau mobile phone ya, handphone. Kalau dulu handphone atau mobile phone ini buatan pabrikan. Misalnya dulu buatan Nokia, buatan Ericsson, buatan Siemens, handphonenya dulu handphone ya sudah softwarenya ada yang di dalam situ ya sudah ya. Kita nggak punya kesempatan untuk membuat software lagi karena itu sudah built-in ya, embedded sistemnya dia gitu, nggak bisa kita oprek-oprek gitu ya. Iya di software juga, tapi softwarenya embedded system buatan si pabrikan. Kalau sekarang beda lagi ya, handphone ini di sini di atasnya sudah dikasih OS yang generik seperti halnya OS komputer. Misalnya di sini kita bicara tentang Android ya, atau iOS-nya si Apple juga sama ya. Jadi ini software di atasnya, di sini di bawahnya ada OS-nya adalah ini ya. Di atasnya ada application-application ya. Jadi berarti alat komunikasi yang tadinya hanya kita gunakan untuk telepon-telepon saja sekarang di ini sudah software ya, sudah software. Nah, maka orang bagaimana bisa menyisipkan software, bisa menyisipkan software yang malware ya, bisa macam-macam ke dalam
peralatan ini ya. Jadi software ini sekarang penting ya di dalam alat komunikasi. Bahkan kalau kita lihat nanti alat-alat komunikasi namanya ada software defined radio segala macam ya. Jadi bahkan komponen radionya pun dengan menggunakan software ya, software defined radio ya. Jadi pakai radio. Jadi SDR ya, waduh software semua ya. Jadi ini software ya, alat komunikasi software. Peralatan medis. Nah, kalau kita lihat ya untuk kalau ini kita pernah ke rumah sakit ya, kan pasti ada kalau kita lihat alat untuk mendeteksi detak jantung ya, terus kemudian detak jantung yang dipasang ini gitu ya, oksigen juga ya, tekanan darah, gula segala macam ini sekarang alat-alatnya kan elektronik semua ya. Bahkan untuk ini aja ya, tekanan hewan kan, tekanan tekanan darah aja ya kan kita pakai itu yang manual masih ada ya. Tapi ini yang sekarang kan udah pakai tinggal pencet, dia memompa sendiri, terus dia, mati sendiri, terus dia, menghitung ya atau mengukur ya tekanan darah kita ya. Jadi peralatan medis ini kan yang tadinya tadinya manual ya, manual, mekanik, pneumatik dan lain sebagainya, kemudian menjadi ada some kind of elektroniknya ya. Nah, elektroniknya. Elektroniknya juga tadinya embedded system ya, maksudnya yang software-software yang kita nggak bisa embedded ya, embedded system. Jadi ini tergantung dari pabrikannya lagi-lagi yang membuat aplikasi alat-alat gitu ya. Misalnya ini tekanan detak jantung ya atau apapun ya, ini ada di sini alat-alatnya. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan seperti halnya alat komunikasi, maka nah suatu saat ini tuh akan berubah juga menjadi fully seperti alat komunikasi, fully ini sekarang software-nya restricted untuk si operator operator pabrikan, maka ini juga akan nanti akan menjadi lebih terbuka lagi ya, ada software ya. Ya software ini. Kan kalau kita pakai mana nih ya, jam tangan kita juga ya, Apple Watch segala macam tuh mulai banyak software-software di situ juga ya. Sehingga nah ini belum di-develop kayak ini kalau ini kan handphone-nya gitu ya, handphone-nya atau ini Android-nya. Jadi nanti di sini Android-nya apa nih ya? Android-nya apa gitu atau iOS-nya apa gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti orang bisa di atasnya ini buat ada peralatan-peralatan medis. Mungkin yang awalnya itu untuk yang keseharian dulu ya, kita lari ya untuk ukur-ukur tekanan darah, detak jantung, kadar oksigen dan lain sebagainya. Tapi nanti mungkin bisa lebih kompleks lagi ya. Bahkan dulu ini ceritanya juga Steve Jobs itu pernah sakit gitu ya, sakit masuk rumah sakit. Ketika dia masuk rumah sakit dia bilang, "Ini kok peralatan di sini tuh software-nya atau alat-alat elektroniknya tuh kok kayak gini ya, kadaluarsa ya, tidak user friendly segala macam. Wah, saya harus mendesain alat-alat medical electronics ini ya, medical devices ini menjadi user friendly sebagaimana user friendly-nya iPhone ya, iPhone ya. Kan ini dia telekomunikasi kalau di ini di musik kan iPod ya dan seterusnya. Jadi dia membuat itu ya. Komputer, Mac-nya gitu ya, dia desain semua. Nah, ini peralatan medis dia pengen desain seperti itu juga ya. Sayangnya Steve Jobs sudah meninggal. Kalau belum mungkin dia akan mengeksplorasi ini ya. Jadi mungkin ada peralatan medis buatan Apple. Oke ya, ini juga jadi udah. Jadi software ya, kita udah software. Oke. Transportasi modern. Nah, kita bicara tentang mobil awalnya, mobil, motor gitu kan ya. Mobil motor fully ini ya mekanik ya awalnya, mekanik semuanya. Wah, combustion engine segala macam. Ternyata ada mobil, mulai ada mobil listrik. Nah, mulai dari ini mobil listrik. Oke, gitu ya. Mobil listrik. Oh, itu ini listrik. Tapi bukan hanya di situnya aja, tapi di dalam sistem monitoringnya juga udah. Nah, monitoring dari mobil ya, monitoringnya juga udah elektronik ya. Ini udah elektronik. Nah, mulai dari elektronik kemudian sekarang akan menjadi lebih banyak software. Ya. Jadi sekarang software untuk memonitor misalnya nanti dashboard kita. Dashboard kendaraan kita itu sudah fully digital semua ya. Nanti kita lihat bisa kita lihat perjalanan bensinnya gitu ya. Atau RPM-nya ya, tachometernya. Kalau mobil-mobil yang baru juga kan sekarang kilometernya itu ya, odometernya juga sudah digital kan ya, sudah mulai seperti itu. Nah, itu nanti tablet semua. Di situ jadi dashboard kita diganti tablet ya. Jadi nanti ada Google Maps lah di situ semuanya gitu ya. Jadi bisa ngelihat Bluetooth-nya, ngecek bensinnya juga segala macamnya. Bahkan dia bisa ngecek yang terdekat
pom bensin terdekat segala macam. Itu dari situnya sendiri ya. Belum lagi, nah sekarang nanti di atasnya sudah ada kameranya lagi, nah, dashcam itu nanti akan ada aplikasi AI-nya untuk mendeteksi object detection. Maka kita bicara tentang smart car ya di sini. Smart car ya. Smart car. Oh, kalau enggak smart car apa? Smart train dulu ya. Smart train dulu nih. Ya. Train itu ada ini udah nggak ada supirnya semuanya ya. Transportasi modern, pesawat terbang. Oh, pesawat terbang sudah pasti elektronik semua ya. Elektronik, tapi kemudian nanti lama-kelamaan akan lari ke software. Bahkan itu kan ya yang kompleks. Bahkan kalau kita lihat ya SpaceX itu ya, SpaceX itu semuanya tuh di ini dashboardnya software ya untuk mengendalikan roket gitu ya, roket atau pesawat ulang-alik itu ya. Jadi kalau kita bilang transportasi ke bulan, ke Mars itu software sekarang ya, jadi software. Itu yang ini tuh ya kita sudah melihat ya, reality sudah, ini sudah realitis, ini belum ya, masih belum ya. Transformer modern ini belum juga ya, on the way ya, in on the way. Peralatan elektronik rumah tangga ini juga mulai berubah. Awal-awalnya yang paling berubah mulai adalah ini mesin cuci dulu ya, mesin cuci itu mulai itu dulu mulai awal-awalnya elektronik masih ya. Jadi dia belum fully software seperti halnya Android ya. Jadi dia misalnya kita masukkan pakaian-pakaian kita ya. Kemudian dia bisa bilang, "Oh, ini beratnya sekian, airnya sekian." Ya, dengan kontrol fuzzy logic dia bisa bilang, "Oh ya, putarannya sekian, airnya cukup sekian." Jadi dia bisa lebih green ya, friendly karena dia bisa mengukur kecukupan airnya, listriknya segala macam ya. Mesin cuci sudah demikian ya. Nanti lebih modern lagi, dia bisa ada software-nya ya. Dia nanti bisa deterjennya diatur lah segala macam. Sekarang sudah ya, tapi belum fully dalam artian kayak handphone kita gitu ya. Jadi nanti ini mesin cuci kayak handphone kita. Kita koneksi dari handphone kita ya, tek 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 tek. Oke, kamu mesin cuci jalan gitu ya dan seterusnya. Ya. Ini terus lemari es ya, lemari es juga gitu. Lemari es juga gitu. Mulailah ya kulkas-kulkas ini mulai di luarnya bisa kita pasangin ya alatnya sehingga dia mulai bisa tahu di dalamnya ada apa saja. Nah, nanti di dalamnya dia bisa melakukan perhitungan nih, telur tinggal 1 biji. Saya pakainya biasanya sehari satu keluarga butuh misalnya 4 atau 5 telur, berarti udah waktunya pesan gitu ya. Jadi lemari es ini bisa jadi smart ya. Dia bisa memesan ke toko ya. Oke, saya pesankan telur. Oke, dia lihat lagi. Ini susunya udah basi nih ya, karena dia lihat di dalamnya expiry date-nya udah lewat nih. Nah, dia bisa jadi lebih smart lagi ya si ini lemari es. Karena ukuran yang besar dan dia terus nyambung ke listrik terus, ini memiliki potensi untuk dijadikan smart ya. Sekarang kok belum aja ya, karena memang belum ya, tapi ini udah ini. Mesin cuci lemari es. Nah, tentu saja ada lagi ya microwave ya, microwave. Terus ada lagi yang sudah itu apa? Mesin kopi ya, mesin kopi. Ini ada lagi. Bukan itu juga. Ini kan itu ya nanti setrika ya. Setrika terus apa? Itu yang robot-robot untuk nyapu ya, nyapu. Nyapu. Nah, terus ada juga home entertainment juga belum nih ya. Home entertainment sudah ya. Kalau home entertainment kita Android TV ya segala macam ya sudah ya. Ini tapi ini peralatan elektronik rumah tangga aja udah kayak gini. Dengan kata lain apa? Semuanya adalah software gitu ya. Jadi ya kita sudah bergantung pada software. Gitu ya. Jadi ini belum ekshaustif ya untuk menunjukkan mengapa software itu penting gitu ya. Gitu ya. Nah, baru kita bicara konsekuensi kalau software ini gagal beroperasi ya. Bagaimana kalau software ini gagal beroperasi ya? Kalau misalnya ATM nggak bisa berfungsi, ATM-nya nggak bisa dipakai Pak, komputernya ngeheng, software-nya crash gitu kan ya. Maka layanan bisnisnya berhenti ya, layanan bisnisnya. Oh nggak apa-apa Pak, itu masih delivery channel-nya ada ATM, tapi kan ada juga mobile banking-nya, ada juga counter-nya, ada segala macam. Oh iya masih bisa ya, SMS banking-nya. Oke, masih ada yang lain. Tapi kalau kita misalnya e-commerce ya, layanan kita terhenti. Layanan kayak tadi ya, Tokopedia atau Shopee terhenti ya. Software-nya nggak jalan. Oh itu bisa rugi banyak ya. Karena ya memang dia bread and butter-nya dari situ ya. Traveloka nggak bisa jalan webnya. Wah itu ancur-ancuran ya. Jadi konsekuensi kegagalan itu bisa kerugian tangible ini ya, yang artinya rupiah atau dolar gitu ya. Ini benar-benar bisa dihitung kerugiannya.
sehari misalnya kita ada transaksi 1 juta transaksi, misalnya kita mengutip keuntungan satu transaksi Rp100, biaya transaksinya ya 100 perak dari 1 juta transaksi ya 100 juta tetap ya sehari gitu ya. Ini yang tangible ya. Ada juga yang intangible yang kita tidak bisa ukur langsung dengan ini ya, duitnya ya. Nah, ini biasanya seringkali yang intangible ini biasanya seringkali lebih besar dari tangible kalau kita ukur sesungguhnya dalam hal rupiah ya. Kenapa? Karena bisa jadi reputasi rusak, kepercayaan customer hilang, customer pindah ya. Churn istilahnya ya. Customer pindah ke provider yang lain. Contoh kasus misalnya kemarin satu bank yang nggak jalan-jalan tuh selama lebih dari seminggu. Maka apa? Pelanggannya akan pindah ke bank yang lain karena dibilang saya nggak bisa ngambil uang, saya nggak bisa gajian, saya nggak bisa bayar karyawan, saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya nggak bisa melakukan transaksi dengan partner saya juga nggak bisa bayar ke saya gitu ya. Jadi sudah pasti ya kayak gitu ini akan pindah ya, pindah ke tempat yang lain ya churn. Jadi itu masalah reputasi ya, ini reputasi ini bisa seperti itu ya. Belum lagi misalnya kalau layanan kita terhenti dan kita memberikan layanan ke pihak lain, maka ada service level agreement ya, SLA dengan pihak lain. Misalnya kita hanya boleh layanannya mati setengah jam. Ini mati 1 hari. Di mana kalau mati per jamnya atau per harinya kita kena denda misalnya 1 per mil gitu ya. Ya berarti kita kaliin aja 1 per mil itu. Berarti kita ada juga denda yang tadinya ini jadi duit juga ya. Selain reputasi ini juga bisa juga productivity-nya turun ya. Karena tadinya misalnya kita sebuah pabrik katakan ya menghasilkan 100 kursi per hari atau 1000 kursi per hari. Mesinnya rusak sehingga kita tidak bisa menghasilkan 1000 kursi per hari. Sehingga kalau yang tadinya dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 30.000 kursi, kali ini mesinnya berhenti 3 hari, maka kita menjadi hanya 27.000 kursi gitu ya. Jadi kita produktivitas turun ya. Itu ya. Ini kalau yang terkait dengan uang ya langsung, ini juga sama ya dengan bisnis. Bagaimana kalau fatal bila operasionalnya terganggu? Misalnya tadi alat kesehatan, alat untuk memantau detak jantung kita. Tiba-tiba dia ngehang, tidak terpantau, pasien meninggal. Wah, ini kan fatal ya, fatal. Atau kendaraan autonomous car gitu ya, smart car. Software-nya ngehang tuh. Yang mobilnya harusnya belok dia terus dia nabrak, kecelakaan juga. Jadi bisa fatal ya. Kalau bisa fatal bila operasionalnya terganggu ya. Ini fatal benar-benar fatal ya. Ada juga software yang fatal waktu itu dipakai software yang kebetulan fatal. Software-nya itu mengendalikan untuk melakukan X-ray ya, untuk bukan bagian dari ini ya, untuk terapi orang yang cancer ya, bukan kemoterapi tapi cancer di X-ray. X-ray-nya terlalu banyak karena software-nya itu terlalu lama gitu ya. Harusnya mungkin 3 detik jadi 30 detik ya. Nah, ini kan fatal ya, ini fatal-fatal. Jadi ini yang ngeri ya bagi software ini. Sebagai contoh ya, misalnya gini, saya minta Anda mendevelop sebuah aplikasi untuk mendeteksi aplikasi untuk menjadi bagian dari alat pacu jantung. Berani nggak itu Anda pasang software Anda itu di orang tua Anda? Nah itu kan ya ngeri banget ya. Jadi ini memang fatal ya. Ya, jadi tadi ya produktivitas sudah saya sebutkan, tuntutan hukum tadi kalau saya harus menyediakan layanan ya dengan SLA tadi ya, ada saya dituntut kamu harus menyediakan layanan, kenapa layanannya mati maka kamu melanggar pasal-pasal sekian ini. Jadi konsekuensi kegagalan ada. Adakah pertanyaan? Berhenti dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, kalau tidak ada kasih jempol. Aman? Oke. Jadi ini introduction-nya itu untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya software, how important is software ya. Jadi konsekuensinya nih software penting ya. Oke ya, kita sambung lagi. Oke. Nah, ini masih tentang statistik ini untuk menunjukkan aja ya, menunjukkan ini udah lama sih, tapi nggak apa-apa lah ya kita ambil statistik dan kasus-kasus. Ini contoh kasus juga ya, kasus Apple iOS 7 ya, ini iOS 7 udah lama banget ya, bug. Nah ini ceritanya ini di SSL ya. Ini ada satu function yang ngecek gitu ya.
Jadi kalau kita lihat kodenya kan ya, ini misalnya gini ya, kode ini ya. If error equal SSLH S1 update gini tidak sama dengan 0, maka go to fail. Failnya ini ya. Jadi kalau dia if itu kita go to fail ya. Sama lagi, if error ini go to fail ya. Jadi ini kalau ini go to fail. Nah yang di bawahnya ini nggak ada if-nya. No if ya. Jadi dengan kata lain apa? Baris bawah di sini nggak akan pernah dieksekusi ya. Tidak akan pernah dieksekusi. Ya. Karena apapun ya di sini kalau ini if ini go to fail, if ini go to fail. Kalau nggak gitu masih kan ke bawahnya gitu ya. Jadi kalau ini di sini nggak ada if-nya. Jadi dia udah pasti aja go to fail ya di sini ya. Langsung ya. Ini ada kemungkinan orang yang kodernya adalah copy and paste ya, dia lupa copy and paste. Belum sempat yang ininya if-nya belum sempat diganti ya, ini kebanyakan go to fail-nya dia, kebanyakan yang bawahnya ini sehingga akibatnya apa? Dia kesini semua, kok fail semua ya gitu. Ya jadi ini. Nah, tujuan ini untuk menunjukkan apa? Ini kalau dicek ya, kalau kita compile secara sintaks oke kan ya. Nggak ada error nih. Kalau kita cek, oke, compile, jalan, segala macam, udah softwarenya jalan. Jadi build ya, software dieksekusi kok ada kondisi-kondisi kok fail terus ya gitu. Jadi ini kok fail terus gitu ya. Harusnya enggak, harusnya bisa jalan ya. Jadi kenapa fail terus ya gitu. Gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan, wah ini developernya ngantuk ya. Nah, ini statistiknya juga statistik lama, saya harus cari statistik yang lebih baru lagi ya. Ini untuk menunjukkan, ini dulu gini, software security ya yang vulnerabilities itu dilaporkan kan ya, mulai dilaporkan sedikit. Nah, dulu ini awal-awalnya tidak dilaporkan karena satu, kita nggak tahu mau lapor kemana ya, mau dilaporkan kemana gitu ya. Yang kedua, kita juga belum sempat, ini ya dulu-dulu itu kita belum sempat memeriksa software. Jadi kita itu dengan kata lain kita itu belum aktif ya melakukan mendalami software security ya. Jadi ini tahun-tahun dulu ini belum, baru mulai tahun ini ya. Oh, oke, maka mulailah kita melaporkan. Oh ya ada 171. Kayak mulai tahun 97 ditemukan lagi. Nah, ini lama kelamaan barulah kita bicara eksponensial. Jadi mungkin kalau kalau kita lihat gini ya, mungkin 2023 udah kayak gini ya. Dengan kata lain apa? Tiap hari ya. Ini kan dalam 1 tahun ya, 1 tahun ada sekian ya. Kalau dibagi 365 aja, ya dibagi 365 berarti sehari itu paling nggak ada ya 10 ke atas ya, lebih besar dari 10 ya. Vulnerability ya. Sehari lebih dari 10. Tentu saja dengan tingkat yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat dahsyat, ada yang ya cuma gitu-gitu aja gitu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa setiap hari ya, setiap hari ada lebih dari 10 vulnerability. Ya. Ini udah tahun 2003 ya. Kalau 2023 pasti lebih banyak lagi. Karena tadi ya kita tools untuk menemukannya lebih banyak, softwarenya juga menjadi lebih banyak. Wah, ada ya jadinya kan banyak. Oke ya. Nah, barulah mulai orang bicara. Wah, ini mari kita bicara tentang software security. Nah, salah satu pakar yang mulai meneliti itu Gary McGraw ya. Gary McGraw nanti saya tunjukkan bukunya. Nanti saya nggak bawa. Nanti saya tunjukkan yang minggu depan bukunya. Dia mulai melakukan edukasi kepada orang-orang dengan tulisan-tulisannya di majalah ya, mulai dari majalah apa, majalah Security and Privacy, akhirnya ya banyak. Dia mulai mencoba merumuskan menata gitu ya software security. Sebetulnya sumber masalah keamanan software itu apa sih gitu ya. Nah, dia melihat ini sebetulnya masalahnya itu adalah 3 hal ini ya. Connectivity, extensibility, complexity. Nanti kita lihat satu persatu ya. Connectivity itu karena software terhubung kemana-mana. Ya. Yang kedua, software itu dapat diubah, diupdate segala macam. Yang ketiga, software makin kompleks. Oke ya, satu-satu dulu. Kita bicara tentang connectivity. Kalau dahulu, software itu berdiri sendiri. Atau kita sebutnya namanya stand alone. Ya. Stand alone, kita punya satu aplikasi, dijalankan di komputer. Ini komputernya stand alone. Dengan kata lain apa? Kalau kita mau melakukan attack terhadap aplikasi itu, ya kita harus berada di depan komputernya, di depan aplikasi itu. Jadi potensi diserangan dilakukan secara fisik saja ya. Ini berarti di depan komputernya itu. Ya. Kalau kita punya softwarenya di sini, ya di kantor ITB ya hanya di orang ITB yang bisa ngetek. Nggak bisa orang dari misalnya dari mana? Dari Ukraina gitu ya melakukan attack ke aplikasi kita, nggak bisa. Sekarang, nah ini dulu ya. Sekarang semua software terhubung ke internet. Semua. Ya, semua. Kalau kita buat sebuah software sekarang, softwarenya nggak ada akses ke network. Orang akan heran. Ini software
Kamu buat untuk zaman kapan ya? Software harus bisa diakses dari web, harus bisa diakses dari handphone, harus bisa diakses dari mana. Tapi intinya tuh software harus terhubung ke internet ya. Kalau kita bicara tentang IoT ya, Internet of Things ya, itu kan ya, I-nya ini untuk menunjukkan network ya, network terhubung dari mana-mana ya. Jadi bahkan bukan hanya itu aja, device-nya pun harus network ya kemana-mana. Ya, jadi ini sekarang software terhubung kemana-mana. Mau tadi ya kita bicara tentang ATM, mesin ATM terhubung kemana-mana, e-commerce. Dulu ATM tuh terhubung ke jaringannya dia sendiri. Ini masih ya, tetapi apakah sekarang bisa diterobos ya dari sebuah konektivitas dari manalah ya, tapi bisa nggak kita terobos ya? Oh dari switchingnya bisa nggak ya dan seterusnya. Bahkan kalau kita bicara tentang SCADA, ini SCADA sistem yang digunakan, ini singkatannya saya lupa ya. Yang digunakan untuk di banyak tempat misalnya di pertambangan ya, di pabrik-pabrik, sensor-sensor yang dipasang di mesin-mesin, di alat-alat untuk menambang. Ini dulu hanya lokal ya. Misalnya kita alat untuk mengukur air atau jumlah air yang lewat atau jumlah apa ya namanya bahan fisik yang lewat. Nah, itu kita lakukan evaluasi tapi lokal ya. Misalnya di pabrik-pabrik juga sama, ban berjalannya itu kita ukur ya ada berapa kecepatannya berapa, tapi itu lokal semuanya ya, lokal semua. Sama botol-botol juga di pabrik minuman, itu botol-botol yang bergerak segala macam itu semuanya di SCADA ini biasanya pakai ya PLC ya, Programmable Logic Controller ya PLC itu semuanya lokal ya. Jadi memang dia ada elektronik, ada data, tapi lokal, ya nggak nyambung ke internet. Sekarang ada keinginan ini semuanya kita akses dari internet. Ya, jadi ini SCADA-SCADA harus bisa diakses oleh internet. Nah, maka kita bicara connectivity. Jadi serangan ya sekarang. Nah, kalau kita bilang ini kita sebut namanya attack surface-nya ya. Attack surface-nya jadi melebar ya. Attack surface-nya melebar. Meningkat ya attack surface-nya. Sudah ya. Gitu attack surface-nya meninggal ya sudah potensi serangan datang dari mana-mana. Jadi software security ini menjadi lebih penting atau menjadi lebih bermasalah ya karena dia terhubung kemana-mana. Ya kenapa? Karena attack surface-nya menjadi lebih lebar. Kalau dulu attack surface hanya lokal ya, sekarang attack surface menjadi worldwide ya. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah extensibility ya. Jadi sekarang software, nah kalau dulu software itu kita kembangkan setelah jadi software di deploy. Ya. Jadi software itu dikembangkan terus sampai selesai baru di deploy. Kalau sekarang software itu belum selesai pun sudah di deploy. Atau mungkin software itu punya 10 fitur katakanlah ya, fitur. Baru ada 7 fitur yang jadi, deploy dulu lah ya fitur 7 yang fitur ini deploy ya. Nanti 3 fitur lagi ya kita tambahkan sambil jalan aja ya. Sambil jalan gitu. Nah, jadi software dapat diubah meskipun sudah di deploy ya. Jadi fitur yang belum ada dapat dikembangkan sambil jalan. Nah, kalau dulu kalau kita mengambilkan fitur juga, ya fitur itu kita tambahkan di software, setelah itu baru software update-nya tadi dipasang, diinstal di komputer production. Nah, sekarang bukan itu, software-nya sendiri bisa diupdate sambil jalan. Software-nya sendiri melakukan update. Jadi bukan kita update di ini ya di development, kemudian in development update-nya itu kita pasang. Sekarang update-nya itu bisa di-download secara otomatis. Baru kita bicara tentang auto update ya. Ini semuanya ya. Tren-tren ke sana juga ya Java, .NET segala macam itu semua gitu ya. Nah, dengan kata lain apa? Ini extension bisa masuk ke sistem melalui update-update ini. Yang mana ini tidak terkendali. Coba aja kalau kita lihat ya, kan kita kadang-kadang ada program kita, ini ada new version atau update, ada update segala macam, kan kita nggak tahu yang diupdate itu apa. Dia kadang-kadang bilang, oh ini update-nya adalah fix problem ini, problem ini, problem ini. Kan kita tapi nggak tahu detailnya dia nge-fix apa. Software kita udah jalan, kita okein, kita nggak taunya ada fitur baru atau segala macam. Kalau kita belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin ya, kayak misalnya Log4j, terus sama lagi ya yang lain-lain juga, itu kan ya penambahan fitur itu kadang-kadang juga kita tidak tahu konsekuensinya ya, bahwa di kemudian hari 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru ketemu attack-nya ya, atau cara abuse-nya. Nah, itu kita baru tahu ya 10 tahun kemudian ya.
Jadi ini tadi ya, jadi ini adalah extensibility ini sebetulnya ini sebuah fitur yang kita inginkan juga ya. Sama ya, seperti halnya connectivity ini juga kita pengen software kita tuh ada connectivity-nya, kita nggak ingin software kita standalone. Sama ini juga kita pengen software kita itu bisa diupdate ya. Jadi ini keinginan dalam hal pengembangan software, tapi ini menjadi masalah ya. Berikutnya lagi, nah yang ketiga, ya yang ketiga ini adalah software semakin kompleks. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya kompleksitas dari sebuah software itu kayak apa sih ya? Nah, maka artifak atau bentuk-bentuk yang bisa kita lihat dari sebuah software itu adalah jumlah baris ya, lines of code. Ini biasanya lines of code atau ini LOC dari ini kita bisa melihatnya dari source code-nya ya. Source code-nya. Kita lihat berapa jumlah baris ya kode yang bisa dikembangkan ya. Kan semakin banyak jumlah baris, makin meningkat potensi lubang kena keamanan dong ya. Kalau kita misalnya punya sebuah ini ya algoritma lah. Coba buatkan sebuah algoritma. Ada yang membuat dengan 10 baris ya. Oh ini kan bisa kelihatan, oh fungsinya gitu. Tapi ada orang yang membuat dengan 1000 baris ya. Nah 1000 baris kan kalau kita melihat ini kan kita nggak bisa ngelihat semua ya. Mungkin kalau di sini ada 1% aja atau 0,1% potensi kesalahan ya dari barisnya ini ya. Yang ini 0,1% ya mungkin 0 ya. Jadi enggak kemungkinan kesalahannya jelek ya. Kalau ini 0,1% ya mungkin jadi dapat 1 ya. Jadi ada satu bug ya. Ya kalau bugnya ini tidak terkait dengan security nggak apa-apa. Tapi ini seringkali bugnya ini berhubungan dengan security sekarang ya. Nah jadi kalau kita lihat ya trennya ya kita lihat nih. Ya. Windows 3.1 di tahun 90 maka jumlah barisnya hanya 3 juta baris. Ya, 3 juta baris. Sama ya setiap tahun nambah ya. NT kemudian ini 6 tahun kemudian jadi 4 juta, 95 naik ya, naik terus jadi 3 juta, 4 juta, 15 juta, 16 juta, 18 juta terus ya naik ya. Naik terus ya. Bahkan kalau kita bilang Linux gimana sama aja nih. Linux tahun 2000 aja Debian ya, GNU Linux 22 ini tahun 2000 aja nih udah 50 juta baris. Nah, sekarang ini kita harus tanya lagi ya. Jumlah barisnya berapa ya statistiknya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa jumlah lines of code naik ya. Kompleksitas naik ya. Jadi kompleksitas naik ya. Naik ya. Berarti potensi kebocoran itu akan menjadi lebih meningkat juga gitu ya. Jadi ini gitu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ini connectivity ini keamanan software itu meningkat gara-gara ya. Makin connectivity, extensibility dan complexity yang naik. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada keinginan untuk tidak connect ya. Jadi pasti ini keinginan masih tetap akan ke sana. Nambah pasti nambah gitu ya, pasti kompleks. Nah, ini juga software makin kompleks ya. Kita juga nggak pengen nih karena kalau kita dibayar tuh biasanya kita dibayar complexity-nya itu based on lines of code. Jadi kalau kita dibayar misalnya 1000 perak ya. Bayarannya gimana? Rp 1000 per baris ya. Ya kita kan kalau sebagai developer pengen dibaca banyak. Kalau cuma 100 ya 100.000. Kalau 1 juta 1 miliar. Nah, berarti tidak ada insentif untuk melakukan mengurangi ini ya. Jadi tidak ada insentif untuk melakukan refactoring itu nggak ada ya. Terus tools ya kita juga sekarang generate software pakai tools ya drag and drop kemudian dia generate softwarenya. Jadi ini akan semakin. Jadi dengan kata lain software akan semakin kusut gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan tentang hal ini. Kalau tidak ada, jempol. Wah, aman ya. Jadi ini masuk akal semua kan ya ininya. Oke ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Mana? Oke, jadi ini ya. Oke, complexity naik. Nah, sekarang si Gary McGraw juga mengusulkan banyak hal ya, 3 pillars of software security. Pada prinsipnya dia gini lah, utamanya solving the problems itu dia ini lagi-lagi menurut Gary McGraw ya. Dia bilang kita harus apply risk management ya, karena itu yang bisa kita lakukan karena ada banyak yang harus kita kerjakan, maka kita melakukan mana yang paling berisiko itulah yang kita kejar dulu.
Kemudian ada nanti software security touch points, nanti kita sebut maksudnya touch point apa. Terus leveraging on knowledge, yang kita sudah tahu, ya kita harus gunakan itu ya. Ya. Nanti kita lihat ya, ini misalnya satu-satu sama dia didalami ya. Misalnya kalau risk management itu apa sih? Berarti kita harus understand the business context dulu ya, konteksnya gitu. Ya. Karena tadi masalahnya kompleksitinya itu terlalu kompleks ya, kita terlalu banyak sehingga tidak mungkin kita bisa memecahkan semuanya, sehingga kita lihat mana yang lebih penting dulu. Yang kita pecahkan yang lebih penting dulu. Oh, berarti kita juga sebentar, lihat dulu di konteks bisnisnya apa. Yang tadi bisa nggak ini ditutup, atau aplikasi ini dimatikan, atau fitur itu ditutup. Karena kita lihat, oh nggak bisa, bisnis membutuhkan itu. Gitu ya. Nah, berarti kita understanding dulu ya bisnis konteksnya. Ini berarti ada orang bisnis ya. Sayangnya gitu. Jadi nggak bisa sendiri orang teknis. Nah kemudian kita lihat, ada dua sebetulnya risiko tuh. Ada bisnis dan technical risk. Nanti kita lihat contoh. Ini komputernya Pak, passwordnya gampang ditebak. Atau komputernya nggak diupdate-update. Sehingga dia gampang sekali di-hack atau di-take over. Oke, tapi ini komputernya apa? Komputer satpam Pak. Nggak pakai mana-mana, nggak nyambung ke internet, nggak nyambung ke LAN. Secara technical risk dia risikonya tinggi ya. Karena bisa di-take over. Secara bisnis dia bisnisnya rendah. Oke. Jadi mungkin ya itu nanti dulu. Ada lagi yang misalnya ini ada satu server. Servernya dia digunakan untuk core bisnisnya. Oh berarti dia bisnisnya risikonya tuh sangat tinggi ya. Technical risk-nya so-so. Mari kita lihat ya. Berarti kita lihat dulu itu. Kalau technical risk-nya dia kita amankan segala macam sehingga dia rendah, bagus lah. Nah berdasarkan ini kemudian kita synthesize rank of the risk ya, karena tadi misalnya kita di dalam satu perusahaan ini ada misalnya katakanlah ada 75 aplikasi. Ya. Wah kan nggak semuanya bisa kita ini kan. Maka kita mengurutkan ya, synthesize rank ini tadi ya, mulai dari technical business kita urutkan ya. Mana yang urutannya misalnya diurutkan ya nomor 1 sampai nomor 75 ya. Oke. Wah ini risikonya. Kemudian mana yang bisa kita perbaiki, mana yang tidak bisa. Nah, kalau yang tidak bisa baru kita nanti bisa melakukan risiko mitigasinya gimana. Setelah kita lihat-lihat, wah ini yang nomor 3 ini misalnya, wah ini kita nggak bisa diapa-apakan Pak. Karena kita bergantung pada vendor, misalnya kita beli OS ya, OS-nya bergantung pada vendor Pak. Vendornya kalau nggak update kita nggak tahu, nggak bisa apa-apa Pak gitu ya. Nah berarti ya mitigasinya gimana? Kita kasih firewall di depannya, atau kita ganti passwordnya secara berkala, atau apapun ya. Jadi ini adalah risiko ya, mitigasi risiko-risiko tadi. Nah yang terakhir nih carry on fixes and validating. Jadi kalau kita tahu ya risikonya dari ini sudah kita synthesize, kita tahu mana yang bisa diperbaiki, mana yang enggak. Kalau yang bisa diperbaiki maka kita perbaiki. Kita perbaiki, kita cek lagi. Oh iya sudah bagus ya. Jadi ini risk management kini ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan di dalam aplikasi, network, data center atau apapun. Ini biasanya modelnya seperti ini ya. Ya secara umumnya begini. Nanti technical detailnya ini, detail-detail dari ini tentu saja akan berbeda-beda untuk setiap domainnya. Ya jadi itu risk management. Sekarang software security touch point. Nah ini baru kita bicara tentang technicalnya, tentang software security. Nanti urutannya ini bisa macam-macam ya. Ada code review, architectural risk, pen test, risk-based testing, abuse case. Nah ini nanti yang kita akan pelajari yang ini ya. Urutannya ini agak nggak seperti ini ya, nanti kita lihat ya. Dan yang terakhir, knowledge itu maksudnya ada prinsip-prinsip security ya. Kalau yang tadi software touch point specific security, tadi ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Prinsip-prinsip, guidelines, rules, ada patterns, ada historical ya di tempat kita, ada vulnerability di tempat kita, exploit yang ada, yang sudah ada di luar sana, database-nya seperti apa gitu. Jadi ini knowledge dari orang pihak-pihak lain yang bisa kita leverage. Jadi jangan kita semuanya harus kita lakukan sendiri, kita belajar dari pengalaman orang lain ya maksudnya itu. Gitu ya. Nah, ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Gary McGraw. Dia urutannya seperti ini ya. Yang menurut saya make sense lah ya. Baru kita bicara tentang yang lain-lain ya nanti ini. Nah ini ada yang lain-lain saya skip aja, ini pandangan dari beberapa orang ya. Nah maka mulailah orang juga mulai concern terhadap security ya. Oke. Maka kita bicara tentang software engineering ya, atau rekayasa perangkat lunak ya, RPL. Akan berevolusi. Konvensional tuh seperti ini ya. Kalau kita biasanya di software engineering tuh kita desain, kita tes, udah selesai ya.
Jadi semua langkah ini dilakukan untuk menguji bahwa software ini memang yang diinginkan oleh pengembang. Ya. Jadi saya pengen buat software kayak gini gitu ya. Saya pengen buat rumah kayak gini. Tapi saya tidak memperhatikan adanya attack segala macam. Ini saya berada di lingkungan yang saya mau kayak gini. Itu aja. Ya. Nah, tetapi kita perlu perhatikan juga ada abuse case, ada attack case, ada misuse segala macamnya, bahwa kalau ini memastikan software melakukan semua yang diinginkan oleh pengembang, tapi ini bagaimana memastikan bahwa software tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah ini justru kalau ini yang diinginkan, ini kalau terjadi yang tidak diinginkan gimana gitu ya. Nah ini kira-kira ini yang harus mendapat perhatian juga ya. Yang ini belum pernah mendapat perhatian. Ya. Maka orang-orang juga mulai, oh kalau gitu kita harus bicara tentang lain ya. Nanti kita bicara, saya masih pakai Gary McGraw ya, tapi ini orang-orang bicara tentang secure software development life cycle yang berdasarkan banyak pihak. Ini berdasarkan waktu itu ya, ini saya lupa nih tahun berapa ya, komputer IEEE ya, dia bicara tentang bagaimana kita mulai dari requirement, design, implement, testing, operation. Nanti di requirement lagi. Jadi dia buat cycle ya, cycle muter terus ya. Kalau kita bicara SDLC, kita tambahkan security. Jadi kalau kita SDLC yang biasanya requirement, ini ada security requirement, security design, security. Jadi ada security-nya gitu. Nah, kemudian mulailah Microsoft pun mulai, oh kalau gitu kita harus buat juga security ya. Maka dia frameworknya adalah SD3 misalnya. Ini juga yang lama ya dari Microsoft lama. Jadi SD3 adalah secure by default, itu SD. Jadi kalau kita by default, kalau dulu Windows segala macam itu bukan secure by default, tapi convenience by default. Misalnya, kalau kita deploy sebuah Windows itu semua port diaktifkan. Kenapa? Karena kalau kita mau share printer, share resources, share disk itu gampang. Jadi convenience yang diutamakan. Oh kalau sekarang enggak. Kalau mau ganti ini, mau share printer, wah harus ribet lah ya. Jadi karena apa? Karena by design, by default dia secure. By default, jadi default konfigurasi itu secure. Kemudian dari desainnya pun secure by design. Kalau dulu ya penting secure ini ya, namanya apa sih requirement ya, sesuai dengan requirement. Kalau ini sekarang enggak gitu, tapi by design pun sudah secure. Jadi misalnya unused feature itu selalu dimatiin dulu ya. Terus desain ada yang namanya minimum privileges. Jadi kalau nggak perlu pakai root, nggak perlu pakai administrator, maka desainnya itu di desain nggak perlu pakai gitu ya. Nah di dalam developmentnya juga sekarang udah mulai, berarti mulailah kita bicara tentang bagaimana mengembangkannya pun juga mulai harus pakai security, kacamata security ya. Nah, mulailah kita bicara tentang SDLC ya, Software Development Life Cycle. Nah, kalau biasanya kalau kita bicara tentang RPL ya, atau software engineering ya, itu sama ya, semuanya kita bicara tentang Software Development Life Cycle. Bagaimana mengembangkan software? Maka mulailah orang bicara tentang, banyak metodologinya ya. Yang pertama ini waterfall kayak ini ya. Yang waterfall itu adalah yang seperti ini. Mulai dari requirement, bereskan requirement dulu. Setelah requirement kita design. Setelah design implementation, setelah implementation verification atau testing, habis itu deploy dan maintenance gitu ya. Ini yang generic ya waterfall, sampai sekarang masih dipakai. Ada yang kemudian mulailah dipakai apa namanya? Ini tuh ada siklus-siklusnya ya, kayak ini kan ya. Ini kan kayak ini requirement ya, define design, ini kan ini bisa juga ini define sama dengan requirement gitu ya, sama seperti ini. Nah, cuma dia pakai ini ya, ini tuh dibuat lingkaran-lingkaran ya. Jadi ini sebetulnya ya ini tuh di siklusnya tuh di ini ya, dicepetin ya, ada siklus-siklus yang seperti itu ya. Ada siklus-siklus yang seperti itu ya, dibuat ya. Jadi ini dibuat muter-muter gitu ya. Sehingga dia siklusnya cepat-cepat ya, cepat sekali ya. Kalau ini kan dari awal requirement-nya harus penuh dulu baru selesai, baru dibuat. Kalau ini enggak, sambil jalan ya, buat deploy. Jadi ya. Nah, kalau agile ini yang seperti ini ya. Tapi pada prinsipnya sama ya. Kalau kita unroll, kita buat lurus tuh semuanya seperti itu. Nah, marilah kita lihat. Nah, inilah yang si Gary McGraw lagi-lagi. Yang di bawah ini adalah tadi ya SDLC yang konvensional ya.
Konvensional kayak gini ya, yang tadi mulai requirement segala macam. Mau di agile atau waterfall sama aja lah ya. Tapi ini umumnya seperti ini ya. Kita buat waterfall itu supaya kelihatan ya. Nah, jadi yang ada itu konvensional yang ini ya. Nah, kalau kita lihat sama seperti yang lain, ini nggak ada security sama sekali gitu ya. Kapan kita masukkan security ya? Nah, maka kita akan belajar yang hijau ini. Jadi kelas ini kita akan belajar yang hijau-hijau ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang requirement, maka kita bicara tentang security requirement, abuse case ya. Jadi kita bicara tentang itu dulu. Kita di awal-awal ya. Nah, di awal-awal kita bicara tentang itu ya. Ketika nanti kita buat coding, nah, biasa kita melakukan static analysis tools. Bukan masalah fungsionalnya, tetapi kita lebih fokus kepada security-nya ya. Kalau kita bicara penetration testing juga nanti ini sudah terlambat di akhir ya. Jadi ini kita yang hijau-hijau ini yang kita lakukan. Nah, tadi ya kalau kita bilang tadi ya ada touch points-nya ya. Jadi ada misalnya tadi ya tentang principle, attack pattern, rules. Ini leveraging knowledge ya. Knowledge-nya yang sudah ada, prinsip-prinsip keamanan, attack patterns yang sudah ada di dunia sana ya, pattern-pattern yang sudah terjadi ini misalnya dikumpulkan di dalam database mana gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita tidak punya hal-hal itu, maka kita punya guidelines, sejarah kebocoran kita ya, terus vulnerabilities-nya terjadi apa ya. Jadi ini tuh yang tadi ya, yang sudah kita lihat ini tadi ya. Yang ini tadi ya. Ini ya. Security knowledge-nya ya. Jadi yang ini tuh kita menggunakan knowledge-nya ya. Maaf. Ini ya. Yang ini adalah knowledge-nya ya. Nah, itulah kita ada intro to security itu knowledge-nya gitu ya. Jadi ini knowledge ini berarti ini mulai dari security ya, principle ya. Ya, prinsip-prinsip security yang umum. Yang ini mulai dari software engineering atau RPL-nya ya. Ini yang ini ya. Ya, ini security principles, dasar-dasar security. Nah, yang ini adalah baru software security ya. Jadi nanti kalau kelas yang kita itu kita yang hijau mulai dari setiap ini. Begitu ya. Nanti yang belakangnya ini ada macam-macam ya. Kita mulai satu persatu go through, tapi ya kita tuh mulai ada nanti ya. Tapi kita sampai di sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Jadi kita yang mau ini ya hijau ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, jempol. Kita mau selesai hari ini. Ini topik yang ingin saya bahas cuma ini sih sebetulnya. Ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau aman ya. Nanti materinya saya bagikan di grup kita ya. Grup WA atau Telegram.